Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan bahas terkait dengan multi-site yang dimiliki oleh Statamic. Jadi, Statamic ini juga mendukung fitur multi-site ya, teman-teman. Multi-site ini berguna ketika website kalian nantinya memiliki banyak bahasa. Misal pada contoh kali ini, di Statamic dicontohkan dia menggunakan bahasa Prancis dan satunya menggunakan bahasa Inggris. Multi-site yang aku gunakan pada video kali ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun perlu teman-teman ketahui ya, kalau multi-site ini adalah pro fiturnya miliknya Statamic. Jadi apa itu pro fitur? Jadi Statamic itu menyediakan pricing seperti ini ya teman-teman. Ada yang core, yakni full free. Kemudian yang kedua ini adalah pro dengan harga $275 dengan jenis pembayaran satu kali per site. Jadi ini bayar kali untuk selamanya ya teman-teman. Fitur pro yang disediakan ada di bawahnya ya teman-teman, bisa dilihat di sini ada unlimited user enroll, kemudian ada beberapa revision, bisa publish REST API, multi-site, multi-language, dan multi-editing juga. Jadi ketika fitur pro ini dinyalakan, maka kalian bisa mengakses semua fitur yang dimiliki oleh Statamic. Jadi pada video kali ini aku akan bahas terkait dengan multi-site. Bagaimana caranya? Kalian bisa langsung buka kode editornya. Seperti biasa, jangan lupa jalankan npm run dev dan php artisan serve. Ketika sudah berjalan, bisa langsung kalian buka, kemudian akan tampil websitenya. Dan ini adalah tampilan webnya, sesuai dengan video sebelumnya, yakni membahas tentang slicing. Di sini sudah aku perbaiki pada halaman home, mulai dari hero section sampai section CTA, dan ada artikel di bawah sini juga. Jika kalian masih perlu melakukan pengeditan, contohnya pada bagian header dan footer ini masih basic seperti ini, kalian bisa sesuaikan sendiri ya teman-teman. Oke, aku bisa lanjut, langsung aku akses /admin, kemudian login seperti biasa. Ketika sudah berhasil login, aku bisa kembali ke dokumentasinya, kemudian scroll ke bawah, ada perintah seperti ini, php please multi-site. Please ini komen miliknya Statamic ya teman-teman. Jika di Laravel memiliki PHP artisan, di Statamic ada php please. Nanti dokumentasi ini akan aku sertakan juga pada kolom deskripsi. Aku bisa copy, kemudian masuk ke kodenya. Di sini kan sudah ada dua terminal. Aku bisa buat terminal yang baru dengan cara pencet tombol plus, kemudian paste saja. Nanti akan diberi pertanyaan seperti ini. Please enter site handle-nya. Jadi, site handle ini itu seperti handle dari website default-nya. Dan default dari Statamic itu sendiri adalah default. Jika kalian menginginkan ini diedit, contohnya menjadi Indonesia atau default-nya menjadi Inggris, maka di sini bisa edit English. Namun aku biasanya membiarkan ini menjadi default saja. Setelah itu akan ada pertanyaan seperti ini, enable pro and continue. Tentunya aku pilih yes. Jika sudah, maka harusnya kalian ketika cek di env, scroll ke bawah, di bagian ini Statamic Pro Enable di sini sudah menjadi true. Dan nantinya ketika kalian app env-nya ini sudah berubah, contohnya di sini kan masih lokal, dan nanti sudah deploy biasanya akan dirubah menjadi production. Setelah itu kalian juga perlu memasukkan Statamic lisensi key-nya di sini. Lisensi key ini bisa kalian dapatkan di websitenya Statamic. Nanti akan aku bahas juga pada video selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan lisensi key dari Statamic, mulai dari yang free sampai yang berbayar. Oke, aku kembalikan menjadi lokal dulu. Kemudian kalian bisa kembali ke CMS-nya, bisa di-reload. Harusnya nanti di bawah sini akan ada menu baru, yakni users. Jika kalian buka, harusnya di sini akan tampil list user apa saja yang ada pada CMS kita. Kalian juga bisa lihat di sini ada yang namanya trial mode. Jadi Statamic mengingatkan bahwa metode pro ini masih ada di dalam stage trial. Jika nanti kalian sudah memasukkan lisensi key yang pro, harusnya ini nanti akan hilang. Oke, aku bisa lanjut. Di sini aku scroll ke bawah, enabling multi-site yang berada di dalam config Statamic system.php. Aku bisa buka config Statamic. Ini ada system.php, kemudian scroll ke bawah. Pastikan ya teman-teman, multi-site di sini sudah true. Jika sudah, aku bisa kembali ke dokumentasinya. Kemudian di sini dijelaskan untuk konfigurasi multi-site-nya bagaimana. Oke, aku bisa langsung praktekkan saja. Kembali ke CMS-nya. Kemudian klik di sini pada bagian menu setting, ada yang namanya site. Bisa diklik. Jika sudah terbuka seperti ini adalah site default atau website default dari Statamic itu sendiri. Defaultnya di sini menggunakan local ENUS dan handle-nya default. Handle default ini sesuai dengan yang kita set di awal tadi, di bagian sini tadi. Oke, aku biasanya rubah config name-nya menjadi Indonesia. Setelah itu lokalnya aku biasanya juga rubah menjadi ID-ID besar. Ini bebas ya teman-teman, mau set apapun. Dan language-nya aku biasanya membiarkan menjadi EN saja, supaya tampilan website ini konfigurasinya masih menggunakan bahasa Inggris. Oke, sudah, aku bisa add site lagi. Site kedua akan aku namain dengan English. Handle-nya di-generatekan otomatis dari name-nya, yakni English juga. Setelah itu URL-nya mau diisi apa? Ini bebas ya teman-teman. Tapi aku biasanya merubah menjadi gini, /en.
lokalnya en-id. Kenapa seperti ini? Jadi EN ini adalah bahasanya, ID ini adalah negaranya. Meskipun nanti negaranya Indonesia, tapi bahasanya menjadi English. Ini tidak berhubungan langsung dengan website kalian, tapi ini berhubungan dengan SEO. Inggrisnya EN seperti biasa. Jika sudah, bisa kalian save. Kemudian bisa kalian buka di bagian page. Harusnya nanti di sini ada Indonesia dan ada English. Kalian juga perlu konfigurasi ya teman-teman dengan cara klik titik 3 di sini, kemudian edit collection. Kalian harus mengaktifkan bahasa apa saja yang akan didukung pada bagian section site ini. Di sini masih ada Indonesia saja. Aku akan tambahkan English di nomor 2. Jika sudah, bisa di save. Kembali ke page, nanti akan tampil di sini ada language switcher, English dan Indonesia. Kenapa yang pada bagian English ini kosong? Karena kalian hanya memiliki pada bahasa Indonesia saja 4 halaman ini. Oke, aku bisa lanjutkan dulu sebelum merubah ini pada bagian artikel. Jika tampilannya seperti ini, kalian bisa scroll ke bawah, sama. Tambahkan juga site-nya English, kemudian save. Bisa diklik kembali. Jika masih belum bisa, kalian bisa klik terus. Kalau belum bisa, biasanya StartAmic melakukan catch ya, teman-teman. Di bagian sini, kosong. Padahal sebelumnya kan ada contoh 1 dan contoh 2. Kenapa? Karena ininya site-nya English. Kalian bisa pilih filternya menjadi Indonesia, kemudian close, akan tampil. Sama halnya seperti page tadi, karena pada bagian English aku belum membuatnya, maka di sini masih kosong. Aku bisa lanjut pada kategori artikel, aku bisa setup juga, edit taksonomi, scroll ke bawah, cari yang namanya site, kemudian tambahkan English, save. Pada bagian global juga, ada header, ketika diklik, maka akan langsung tampil ke konfigurasinya ya teman-teman. Ini bisa dinyalain saja English-nya, kemudian save. Harusnya ketika aku klik lagi, maka akan tampil seperti biasa, tapi English-nya kosong. Jika punya teman-teman kosong keduanya, berarti kemungkinan konflik ya teman-teman di database-nya. Kalian bisa masukkan ulang, atau jika teman-teman ingin melakukan debugging, kalian bisa menggunakan database client. Pada contoh kali ini, aku biasanya menggunakan dbeaver. Aku biasanya menggunakan dbeaver ini untuk membuka database. Tapi jika teman-teman menggunakan Windows, harusnya ada yang namanya ini, phpMyAdmin. phpMyAdmin ini biasanya default dari instalasi Laragon ya teman-teman. Harusnya lebih enak, karena tidak perlu melakukan instalasi aplikasi yang lain lagi. Aku bisa buka dbeaver. Setelah itu bikin koneksi baru, dan kalian bisa kunjungi database-nya. Karena aku udah membuat koneksinya, dan nama database-nya adalah StartAmic Project. Ini aku bisa buka tabelnya, cari tabel yang bernama Global Set Variable. Dan di sini bisa kalian lihat, datanya masih kosong. Berarti kemungkinan datanya konflik. Setelah itu, bisa buka footer. Kemudian jangan lupa aktifkan English-nya juga. Jika sudah, bisa di-save. Tampilannya akan kosong juga, nanti bisa disesuaikan lagi. Jadi, saran dari aku ya teman-teman, jika kalian berencana menggunakan multiset ini dari awal, mending multiset ini di-set pada awal setup dari StartAmic-nya ya teman-teman, supaya menanggulangi isu konflik seperti ini, dan nanti tidak ada data yang hilang. Karena pada contoh kali ini, data yang hilang ini tidak begitu seberapa, namun jika website kalian sudah terlanjur gede, kemudian datanya hilang kan lumayan ya. Ini bisa aku sesuaikan lagi. Contohnya akan aku isi di sini copyright-nya StartAmic Project, bisa di-save. Pada bahasa Inggrisnya, aku bisa save seperti ini juga. Harusnya nanti di database-nya akan ada 2. Bisa aku refresh, ada footer dengan lokalnya default, dan ada footer juga dengan lokalnya English. Dan kontennya sudah berbeda, harusnya. Di sini sama karena barusan tadi aku setnya sama. Contohnya aku ubah menjadi English, save, buka kembali, sudah berhasil. Aku juga bisa sesuaikan headernya, logonya ubah menjadi logo ini. Ada bagian English, kemudian main menunya ada about, home page, saja. Itu bisa aku drag ke atas. Dan ada kontak. Udah bisa di save. Ada bagian Indonesia juga, jangan lupa. Di sini logonya bisa kalian ubah jika perlu. Namun aku rasa pada website ini aku butuh logo yang sama, maka aku buat sama. Ada menunya menjadi bahasa Indonesia, beranda, kemudian tentang kami, tentang kami, kemudian satu lagi, hubungi kami, hubungi kami. Oke, sepertinya aku ada yang lupa tadi pada bagian English. Di bagian sini harusnya ada gininya, EN. Bagian sini juga EN. Jangan lupa pada homepage-nya juga. Kenapa harus EN? Karena tadi pada bagian site ini, aku setnya menjadi EN. Jika kalian menggunakan bahasa Perancis atau bahasa yang lain, dan URL-nya ini menjadi FR contohnya, maka pada menu di bagian header ini menjadi FR juga. Oke, sudah. Aku bisa buka contohnya.
sekarang menjadi page not found katanya. Karena ini /en. Contohnya akan aku hapus /en-nya menjadi seperti ini, maka normal. Kenapa seperti itu? Karena pada bagian page tadi, di bagian English, masih kosong. Aku bisa kembalikan dulu ke Indonesia, kemudian buka di page-nya home. Di sini English-nya masih tercoret ya teman-teman. Berarti English-nya masih belum bisa. Aku bisa klik English. Ternyata pada bagian field type-nya katanya read only, dan ini semuanya read only, read only. Aku tidak bisa merubah apapun di bagian sini. Itu terjadi karena Statamic belum mengetahui field type apa saja yang diperbolehkan untuk diedit. Cara mengatasi itu bagaimana? Kalian bisa edit blueprint-nya lagi. Di bagian sini sekarang ada logo global. Ini bisa kalian aktifkan. Jika ini aktif, maka logiknya menjadi seperti ini. Main headers ini akan bisa diedit pada bahasa apapun. Jika nonaktif, maka hanya bisa diedit pada bahasa defaultnya. Karena bahasa defaultnya adalah bahasa Indonesia, maka tadi ketika aku rubah menjadi bahasa English, dia tidak bisa diedit atau read only. Karena aku butuh main headers dan main description, ini juga butuh. Namun pada main image ini, aku rasa tidak perlu, maka aku akan matikan saja. Pada contoh kali ini, aku hanya mengaktifkan ini saja. Jika nanti kalian perlu mengaktifkan beberapa hal ini, kalian bisa eksplorasi lagi ya teman-teman, supaya videonya juga tidak terlalu panjang. Oke, sudah, aku bisa save, kembali ke page. Sekarang home-nya sudah ada di English, karena tadi aku sudah klik di bagian sini, meskipun belum publish. Dan bisa teman-teman lihat pada bagian main header, sekarang sudah bisa diedit. Oke, aku bisa edit menjadi bahasa Inggris, contohnya learn CMS Laravel using Statamic. Pada main description-nya, karena ini sudah bahasa Inggris, maka aku biarkan saja. Registernya akan aku rubah menjadi /en register, meskipun aku tidak punya register ini. Main button labelnya aku biarkan juga menjadi register. Publish-nya akan aku aktifkan, kemudian save and publish. Aku bisa rubah pada bagian Indonesianya, mungkin supaya lebih terlihat perubahannya. Daftar, ininya menjadi daftar. Home-nya menjadi beranda. Save and publish, kembali ke English. Sekarang ketika di English, title-nya katanya beranda juga. Aku tidak ingin itu terjadi, maka aku akan edit blueprint-nya lagi. Dan pada bagian title akan aku aktifkan multi-site-nya. Save, kembali ke page beranda. Karena ini sudah di bagian English, aku rubah menjadi home page. Jika kalian perlu ubah slug-nya juga, kalian bisa sesuaikan ya teman-teman. Seperti halnya title tadi. Jadi save. Sekarang aku bisa kunjungi, contohnya pada bagian Indonesia dulu, visit URL. Normal seperti biasa. Sekarang aku bisa tambahi en, enter. Sudah berhasil menjadi bahasa Inggris. Ketika aku coba hapus lagi, sudah berubah juga. Sepertinya pada bagian daftar ini belum berubah ya teman-teman. Aku bisa rubah menjadi English lagi, masih daftar. Aku bisa cek lagi pada bagian English, dirubah menjadi register. Save and publish, visit URL, en register, kemudian aku hapus, menjadi daftar. Sudah benar. Kalian juga bisa lihat pada bagian navbar atau bagian header. Contohnya ketika aku rubah menjadi en kembali, di sini menjadi homepage, about, kontak, dan ketika aku hapus, menjadi beranda tentang kami, hubungi kami. Sudah benar. Selanjutnya, user kan tidak mungkin mengakses website itu dengan cara /en. Dan iya kalau ini en, kalau ini yang lain, misal Prancis tadi, kan user belum tentu tahu ya kalau /nya itu Prancis. Bagaimana caranya? Supaya user bisa lebih friendly ketika menggunakan multi-language itu. Biasanya website itu menggunakan yang namanya language wizard. Di bagian header akan ada bahasa apa saja yang didukung. Bagaimana cara membuat itu? Aku bisa kembali ke dokumentasi Statamic pada bagian multi-site tadi, scroll ke bawah. Nanti akan kalian temukan yang namanya ini, building site switcher. Di sini kalian bisa copy saja. Setelah di copy, aku bisa buka websitenya dulu untuk memetakan mau ditaruh di mana. Jadi aku ingin site switchernya itu berada di navbar, dan navbar ini kan berada di layout ya. Jadi aku bisa buka kode editornya. Setelah itu bisa kalian cari layout. Di bagian resource, view, layout.antlers.php. Ini kan ada image, kemudian ada header main menu, jadi aku taruh di bawahnya header tadi. Aku buat div baru, bisa dipaste. Kalian bisa rapikan. Jika sudah, harusnya site switchernya sudah ada di sini. Ini ada yang namanya default dan English. Kenapa ini default? Padahal pada bagian site ini tadi ada yang namanya name. Kenapa yang diambil malah handle-nya? Aku ingin yang diambil name-nya. Buka kembali di kode editornya, kemudian di bagian handle ini aku rubah menjadi name. Harusnya sekarang yang tampil adalah name-nya. Indonesia English, sudah benar. Bisa aku pencet, contohnya rubah menjadi English, sudah benar. Indonesia, sudah benar. Oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman untuk membuat site switchernya.
Sangat mudah kan membuat multi-site di Statamic. Nah, pada bagian konfigurasi site ini, kalian juga bebas membuat site berapapun di bawah sini. Kalian masih bisa tambahkan site lagi. Dan nanti, pada bagian site switchernya, harusnya akan tertambah otomatis. Karena pada bagian kodenya, ini adalah perulangan dari site-nya. Jadi kalian tidak perlu ribet untuk melakukan pengeditan di kodenya ketika kalian melakukan penambahan di site-nya. Oke, untuk implementasi multi-site ini kalian sudah bisa, berarti sampai sini. Kalian bisa eksplorasi lagi untuk lebih mengenal fitur-fiturnya Statamic. Jika ada yang kurang pada video kali ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Atau, jika kalian ada masukan untuk aku, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.